Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Nashkurullah ala ni'matihi tatimmus solihat wa sihati wal afiyah wa ala ni'matil iman wal islam wal ihsan wa nusalli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Ustadzul Karim Al-Syekh Aminullah mata'anallahu fi tuli hayatik amin ya rabbal alamin. Wa ayyuhas sadat wa sayyidat wal asatiz wal asatizah rahimakumullah. Al-yawm nahnu sanuwassilu mawdu'in fil halaqati, yakni insyaallah al-mawdu'u jadid al-ams al-jumu'ah intaha fi mawdu'u at-dirasati, yakni al-asma'ul khamsah. Baik, nahnu nabda bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil wa liwalidina. Ila al-Syekh Aminullah alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang tergabung dalam bahasa Arab reguler menengah 3B, hari ini kita insyaallah akan beralih ke persoalan lain, tema yang berbeda dalam bahasa Arab ini. Kemarin, seperti disinggung tadi, kita sudah membahas al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Abu ka, akhu ka, hamu ka, fu ka, dhu. Yang pasti, isim yang 5 ini tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Jika ingin, tetap isim yang 5. Kalau sudah diidhofahkan kepada ya mutakallim, label isim yang 5-nya hilang. Dan tidak di-i'rabkan seperti i'rabnya isim yang 5, i'rabnya yang lain. Maka ketika kita mengatakan akhi, abi, fami, afi, dan sebagainya, semua itu tidak masuk ke dalam kelompok isim yang 5 karena dihubungkan kepada ya mutakallim. Tapi kalau abukum, abuna, abuha, abuhu, nah semacam itu baru dia isim yang 5 dia. Tapi jangan dimutsannakan juga, jangan juga dijamakkan. Kalau dijamakkan, i'rabnya menjadi biasa karena sudah keluar dari isim yang 5. Atau dimutsannakan, maka yang berlaku i'rab mutsanna, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya, i'rab mutsanna karena ia sudah keluar dari isim yang 5 juga. Jadi intinya jangan dimutsannakan, jangan dijamakkan. Kalau ingin isim yang 5 loh ya. Jangan mengatakan begini, jangan bilang, wah berarti kita nggak boleh pakai mutsanna. Bukan itu yang kita maksud. Bukan itu. Mau pakai mutsanna, mau pakai jamak, monggo, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah mutsanna, ketika sudah jamak yang dipakai, ia tidak disebut isim yang 5 lagi. Gitu loh. Sekarang kita akan beralih. Atau ada yang bertanya dulu? Saya buka pertanyaan tentang isim yang 5 ini. Kita buka pertanyaan dalam 3 menit. Saya mau tanya, Pak. Ya, siap. Nur Hasanah. Huruf jar misalnya fi abika. Itu tetap isim yang 5, Pak. Fi abika. Iya. Tetap yang, ya?
Ibu maksud abinya itu kan? Iya. Iya, tetap isim yang 5. Oh, begitu. Pokoknya dia harus pakai ditambah idofah, biar ditambahin huruf jar juga tetap itu, Pak. Ya, maksud saya Iya, begitu. cuma dia sekarang sudah majrur. Tanda Begitu. jarnya ya. Ya, ya. Sebab isim yang 5 itu kalau majrur ditandai dengan ya, kalau mansub ditandai dengan alif, kalau dia marfu ditandai dengan waw. Ya, Pak, kadang masih bingung itu. Jangan Soalnya kan bingung loh. di abi kan ya mutakalim, tapi karena ada huruf jar dan ada idofahnya belakangnya, jadi dia tetap isim yang 5 gitu. Iya, abika, li abika, min abika itu beda dengan abi. Oh iya ya, di Kalau abi. abi ayahku, kalau li abika milik ayahmu. Beda iaknya. Kalau abi iaknya ya mutakallim, kalau abika iaknya itu adalah ia tanda jar. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ustadz, untuk ini Ya. muannasnya untuk za itu gimana tuh? Zatu. Zatu. Kalau dia muannas zatu. Oh, jadi ada taknya ya? Ada tak, tapi tak tanis loh ya, tak yang panjang Ya. itu ya. Dan ketika sudah muannas, dia sudah bukan isim yang 5. Oh. Iyalah, bukan zu lagi. Umpamanya Aisyah zatu jamal. Aisyah memiliki kecantikan. Nah, gitu ya. Orang wanita yang memiliki kecantikan. Aisyatu zatu jamalin. Atau jamalnya itu tidak pakai tidak pakai alif. Aisyatu zatu jamal. Zatu jamalin. Aisyah memiliki onta. Beda itu antara Jamal dengan Jamal. Ya. Jamaluddin, keindahan agama. Jamaluddin, onta agama. Jadi jauh artinya. Jauh banget. Pak Jamal itu artinya Pak Onta. Tapi kalau Pak Jamal, Pak ketampanan. Keindahan perilaku. Beda. Nah, jadi begitu pemakaiannya. Kalau lu itu untuk mudzakkar, kalau muannas zatu. Zatu. Ada lagi? Udah nggak ada, alhamdulillah. Berarti sudah beres semua lah. Insya Allah. Insya Allah Pak. Itu sih tinggal di share Pak, yang materi yang asmaul khamsah. Oh, belum sampai ya? Belum di share. Oh, memang belum di-share sih. Belum Pak, makanya masih Terbaca? Belum. Ya, terbaca. ya Pak. La nafiyah. Sebentar ya. Pikirkan dulu judulnya, saya tinggal sebentar aja. La nafiyah lil jinsi. Oh, ditiadakan secara menyeluruh. La nafiyah sekarang.
La nafiyah ya. La an-nafiyatul jins. Ada la an-nafiyah saja. Ada juga la an-nafiyah lil jinsi. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah ada lil jinsinya ini. La an-nafiyatul jinsi. Kalau saya bilang begini, saya katakan begini. Muhammad la yadkhulul fasla li'annahu marid. Muhammad la yadkhulul fasla li'annahu marid. La-nya itu jangan diterjemahkan. La-nya itu adalah la an-nafiyah saja. Kita tidak mengatakannya lil jinsi. Ana la astati an aqra. Ana la anam hadhihi lailah. La-nya itu la an-nafiyah saja. La yang menafikan untuk arti tidak. Kalau ini lebih dari itu, maka la an-nafiyah lil jinsi. Sehingga la an-nafiyah lil jinsi bisa diterjemahkan, bisa dipahami sebagai huruf la yang menafikan atau meniadakan secara menyeluruh. Terbaca nggak itu? Terbaca, Pak. Huruf la an-nafiyatul jinsi ini seperti halnya inna dan akhawatnya bekerja menasabkan isim setelahnya dan merafa'kan khabarnya dengan syarat tertentu. Hingga di sini kita ambil dulu contoh inna ya. Innallaha qadirun. Innallaha jamilun. Perhatikan innallaha jamilun. Innallaha jamilun. Kenapa lafaz Allah itu dinasabkan? Karena menjadi isim. Karena isim inna. Isim inna. Karena menjadi isim inna. Lalu jamilunnya kenapa menjadi marfu? Karena khobar inna. Karena khobar inna. Karena khobar inna. Kalau begitu kerja inna apa? Menasabkan. Dan mengkhabarkan. Menasabkan khobar dan Khobar inna. menasabkan isim dan merofakkan khobar. Menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Tetapi ada tetapinya. Inna ini digunakan untuk hal yang positif. Positif artinya bukan peniadaan, bukan menolak, bukan meniadakan. Umpamanya seperti tadi, innallaha jamilun. Sungguh Allah itu maha indah. Sungguh Allah itu maha indah. Nah ini kan kalimatnya kalimat yang positif. Ketika kalimat itu negatif,
Maka yang digunakan adalah illa, yang digunakan adalah la. Kerjanya sama dengan inna. La-nya itu nanti, la itu tadi menasobkan isim dan merafakkan khobar. Sama persis dengan inna. Bedanya inna untuk kalimat yang positif, kalau la digunakan untuk kalimat yang negatif. Dalam hal kerja sama. Inna menasobkan isim merafakkan khobar. La an-nafiyah lil jinsi juga menasobkan isim dan merafakkan khobar. Tapi, ada tapinya nih. Dengan syarat tertentu. Kita lanjut. Perhatikan layarnya itu. Huruf ini, huruf la maksudnya, an-nafiyah lil jinsi ini, sesuai namanya berfungsi menafikan atau meniadakan makna di dalam khobarnya. Menafikan makna di dalam khobarnya dari jenis isim sebelumnya. Secara total. Jadi penafiannya, peniadaannya secara total dan menyeluruh. Perhatikan contoh. Akan menjadi jelas kalau sudah kita hadirkan contoh ini. Ketika kita mengatakan la taliba fil fasli, perhatikan taliba, dia mansub atau dia mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Ya. Ini nggak boleh kita bilang la talibun. Harus la taliba. Ketika yang dikehendaki arti ini tidak ada satu pun atau tidak ada sama sekali. Di sini letak penafian total. Peniadaan totalnya di sini nih. Sehingga dalam Indonesianya menjadi tegas banget bahwa itu nggak ada sama sekali, nggak ada satupun. Jadi total, totally, menyeluruh, tidak ada satupun, tidak ada sama sekali siswa di kelas itu. La taliba fil fasli. Gitu. Begitu juga la mu'mina khasirun. Sama. Mabniun 'alal fathi, mu'minanya, tapi fi mahalli nasbin. Ia dinasabkan oleh la. Khasirun sebagai khobarnya. Tidak ada satu pun orang yang beriman itu rugi. Atau merugi. Tidak ada seorang mukmin pun merugi. La mu'mina khasirun. Walau dia anak kecil, ya, walau dia anak kecil, asal dia mukmin. Walau dia orangnya sakit-sakitan, ya, asal dia mukmin, nggak ada yang rugi. Tidak ada yang merugi. Walau dia miskin, ya, asal dia mukmin. Bagaimana kalau orangnya kaya, apalagi asal dia mukmin, tidak merugi. La mu'mina khasirun. Jadi menafikan kerugian dari orang yang beriman. Di sini letak kita kalimat tadi itu, meniadakan makna yang ada di dalam khobar itu dari isimnya. Tidak ada kerugian. La khasira, la mu'mina khasirun itu nggak ada kerugian untuk orang yang beriman. Atau tidak seorang mukmin pun itu merugi. Nah, begitu contohnya. Tapi ini dasar. Yang penting paham dulu. Paham dulu. Seperti itu gambarannya la an-nafiyah lil jinsi itu. Maka di dalam Al-Qur'an kita beralih sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la rai fi. La rai. Jangan diteruskan. La rai. Ba. Nah, itu yang ingin saya cari. Bukan lil muttaqinnya. La raiba. Allah tidak mengatakan dalam firman-Nya ini bukan la raibu.
Apalagi la raibi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa raiba? Kok tidak raibun? Karena la-nya la an-nafiyah lil jinsi, menafikan secara menyeluruh. Sehingga dalam terjemahnya nanti harus tuntas bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan. Ya. Apalagi banyak, enggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bahwa dia dari Allah. Tidak ada keraguan bahwa dia mukjizat sepanjang masa untuk Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan bahwa dia bahwa bahasanya sangat indah. Tidak ada keraguan tentang kebenaran isinya menjadi petunjuk bagi kehidupan di muka bumi Allah ini. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang membacanya dengan ikhlas mendapatkan pahala kebaikan. Jadi dari segala sisinya nggak ada keraguan. La raiba. Maka dalam menerjemahkannya pun harus seirama dengan fungsi dari la ini. Karena la-nya itu menafikan total, maka ketika kita ingin menerjemahkan secara benar la raiba, tidak ada keraguan sama sekali. Boleh. Tidak ada keraguan secuil pun. Boleh. Tidak ada keraguan saketek pun. Boleh. Begitu. Jadi dengan kita menambahkan sedikit pun, sama sekali dengan menambahkan begitu, terpenuhi maksud atau makna dari la an-nafiyah lil jinsi itu terpenuhi. Dan itu juga mengapa harus dinasobkan atau mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Ada apa dengan la raiba? Karena la di sini bekerja menasobkan isim. Ketika yang dituju adalah hendak menafikannya secara total. Kita beralih ke ayat yang lain. La ikraha fid din. Perhatikan kalimat ini. La ikraha fid din. Mana yang menjadi isim la an-nafiyah lil jinsi? Ikraha. Ikraha. La. Kok la? Ikroha. Ikraha. Yang saya tanyakan, mana yang menjadi isim dari la an-nafiyah lil jinsi? Jawabannya ikraha. Jangan la lagi. Masa la maning? La maning, la maning. Maning-maning la. La ikroha. Ikrohanya itulah yang menjadi isim. Perhatikan. Ikroha. Tidak dikatakan la ikrohu. Tidak dikatakan la ikrohi. Karena ia dinasobkan oleh la itu. Karena la-nya an-nafiyal jinsi. Menafikan secara total jenisnya. Jenis apa? Jenis segala macam paksaan. Nggak boleh terjadi dalam agama ini. La ikraha fid din. Tidak ada sama sekali paksaan dalam beragama, dalam Islam ini. Dalam iman dalam Islam ini. Paksaan dengan kekerasan nggak boleh. Tidak ada, tidak berlaku. Paksaan dengan halus, dengan memberi amplop. Yang penting dia mau masuk Islam, nggak boleh. Itu paksaan namanya. Dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, nggak boleh. Pulangkan ke hati orangnya. Jelaskan Islam ini apa, Allah itu apa, siapa, Muhammad itu siapa, ajaran Allah ini seperti apa, jelaskan. Soal orang yang mau menerima setelah dijelaskan atau enggak, soal urusan dia. Jadi jangan ada paksaan. Itulah ikraha. Ia menjadi isim dari la an-nafiyah lil jinsi. Oke. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perhatikan la haula. Tidak ada daya sama sekali. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan sedikit pun. Kecuali dengan Allah atau karenanya.
Memang begitu. Harus dipahami dan harus diakui bahwa kita nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya daya atau potensi apa-apa, kalau bukan karena Allah. Dengan Allah kita kuat, dengan Allah kita punya daya, punya potensi, punya daya pikir, punya daya rasa, punya tenaga dan kekuatan, punya potensi, ada kecerdasan nalar, ada kecerdasan emosional, dan sebagainya. Ada tenaga, ada kekuatan, ada daya lihat, ada daya cerna, ada daya dengar. Karena Allah itu semua, la haula wa la quwata. Coba. La ilaha illallah. Itu sebabnya tidak dikatakan la haulun di situ. Tidak dikatakan la quwatun di situ. Ia menjadi isim dari la an-nafiyah lil jinsi. La haula. Dalam wiridnya sering diucapkan Allahumma la mani'a. Mani'a. Allahumma la mani'a lima a'taita. Oh ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la radda lima qadaita la yanfa'u dzajjal minkal jadd. lima qadaita. Lima qadaita. Allahumma ya Allah. La mani'a. Tidak ada satu pun penghalang. La mani'a. Yang perlu ditekankan ini nggak ada satu punnya ini nih. Sehingga dinafikan total, tal. Lenyap sama sekali. La mani'a. Tidak ada satu pun penghalang. Lima a'taita. Bagi apapun yang engkau berikan ya Allah. Jika engkau ingin memberikan hujan, nggak ada satupun. Mau pawang, mau paweng, mau powang, bodoh amat. Mau pikirin. Jika Allah ingin memberi hujan, tidak ada satupun pawang, paweng itu. Pawang dipercaya. Geblek aja. Yakini Allah kebesarannya. Jangan rusak kemurnian tauhid ini. Hanya dengan pawang-pawang begitu. Katanya hujan bisa diarahkan ke sana. Bodoh amat, itu pikiran lu. Pikiran gua kagak ada model begitu. Buktinya hujannya nggak turun di Jakarta karena Allah tidak menghendaki turun di Jakarta. Larinya ke Pasifik karena Allah menghendaki supaya turun di sono. No. Sono no. Jadi bukan karena kehebatan orangnya. Intinya la mani'a lima a'tait. Tidak ada satu pun penghalang bagi apapun yang kau berikan ya Allah. Tapi sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satu pun pemberi, orang yang bisa memberi apapun. Enggak ada yang bisa memberi lima mana'ta. Bagi apapun yang kau cegah, nggak ada yang bisa memberikannya. Wala radda lima qadai, dan tidak ada satupun yang bisa menangkis, menolak bagi apapun yang sudah kau putuskan. Ketetapanmu mutlak ya Rabb. Coba lihat. Canggihnya kalau pakai la an-nafiyah lil jinsi. Jadi termasuk la haula wala quwata illa billah. Lah iya, pan itu udah tadi. Ya. Belum hadir. 8 udah tadi. Taukid mungkin penegasan. Apaan? Oh, penegasan. Kalau la ilma lana illa ma'lam tanah itu masuk. Sama pada baik. Pada bahaya. Terwa kene. La ilma lana. Tidak ada sedikit pun ilmu milik kami. Illa ma'allamtana. Kecuali yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Kalau tidak engkau ajarkan, kami nggak punya, kami nggak berilmu, kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Oh itu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. La iya tong.
Iya, Tong. Gincu. La ilma lana. Kami nggak punya ilmu sama sekali ya Allah. Illa ma'allamtana. Kecuali yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dari sini dalam Islam ini menurut Al-Qur'anul Karim ada penyerahan total kepada Allah dan titik sentralnya memang Allah karena kita darinya akan pulang kepadanya. Segala-gala dalam hidup ini darinya. Segala-gala hidup ini akan kembali kepadanya. Sampai ilmu pun bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan. Kepintaran kita dari Allah, ilmu yang diberikannya juga dari Allah. Begitu juga kekayaan. Bukan karena Anda hebat, Anda luar biasa, canggih mencari duitnya, canggih dalam berbisnis. Enggak, karena tenaga dari Allah. Karena harta dikehendaki oleh Allah untuk dititipkannya kepada Anda. Ilmu mencari duitnya Allah titipkan ke dalam otak Anda. Dan yang produksi otak itu Allah Ta'ala. Sentralnya Allah. Nggak kemana-mana. Gitu, bos. Gitu, Tong. La ilma lana illa ma'allamtana. La ilaha. Tidak ada Tuhan sama sekali. Lalu Allah tetapkan kecuali aku, illa ana, illa huwa, illallah. Sehingga kalimat ini harus dipahami hanya Allah Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Siapapun yang ngomong. Nabi bukan Tuhan. Rasul bukan Tuhan. Malaikat bukan Tuhan. Matahari bulan bukan Tuhan. Gunung laut bukan Tuhan. Angin bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Halo. Kiai bukan Tuhan. Ustadz bukan Tuhan. Nanti Pak ya. Gitu. Sekarang aja. Begitu. Itu la an-nafiyul jinsi. Sampai dalam penjelasan sampai di poin ini sedikit banyak bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya, kemana arah la an-nafiyah ya. Allah. Bisa. Jelas. Dan yang paling penting poin di sini adalah bahwa kehadiran la an-nafiyul jinsi ini memang menafikan. Terbaca nggak itu? Terbaca tuh. Ada yang ketabrak sama klik itu eta itu. Iya. Ada yang itu. Tabrak itu. Tapi terbaca kan? Terbaca. Baca. Iya. Yang penting bisa baca. Jangan lihat tabrakannya. Iya. Karena kadang-kadang tabrakan itu merugikan. Apalagi kecelakaan tunggal. Alhamdulillah ya Allah. Huruf la an-nafiyatu lil jinsi ini bekerja menasabkan isim dan merofakkan khobar. Tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya agar supaya kerjanya ini mulus, tidak terhambat. Kerja yang mana? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Agar ini berjalan lancar, baik-baik, dan harus dipenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, isim dan khabarnya harus nakirah. Coba lihat contoh tadi. La mu'mina khasirun. Isim dan khabarnya sama-sama nakirah kan? Iya. Ya. Iya. Begitu juga la taliba fil fasli. Yang dilihat bukan alif lam pada al-fasalnya, tapi secara menyeluruh jumlah sibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur ini menjadi khobar dari la dan diposisikan sebagai nakirah. Apa yang dimaksud dengan nakirah? Secara umum. Secara umum. Tidak tertentu. Tidak tertentu, ya. Tidak tertentu.
Tidak tertentu karena tidak dikenal. Tidak dikenal satu demi satu. Kalau ma'rifah itu dikenal. Karena dikenal maka tertentu dia. Kalau ini umum sekali sifatnya. La mu'mina. Mu'mina yang mana? Semua mu'min. Mau mukmin di Malaysia, mukmin di Saudi, mukmin di Afrika, mukmin Australia, mukmin Indonesia, mukmin Cilengsi, sama aja. Jadi harus nakirah dua-duanya, baik isim maupun khobarnya. Nah, ada konsekuensinya. Jika isimnya ma'rifah, maka la an-nafiyah lil jinsi tadi tidak bekerja. Tahu maksud tidak bekerja? Tidak berfungsi sebagai la. Artinya nggak menyeluruh, Pak. Tidak menyeluruh ya. Bukan, sebelum itu. Tidak bekerja. Tidak digunakan. Gunakan apa? Balik lagi. Apa sih kerjanya la itu? Menasabkan isim. Oh, tidak menasabkan isim dan merupakan khobar. Ini yang kita maksud. La tidak bekerja. Dia tidak menasabkan lagi isimnya. Kapan? Kalau isimnya itu sudah ma'rifah. Dan tidak juga menafikan secara menyeluruh. Dan harus ada pengulangan kata. Apa maksudnya? Coba lihat contohnya. Isim la yang ma'rifah. La Zaidun zahibun wala Muhammad. Ada pengulangan la kan? Iya. Iya. Kenapa ada pengulangan di situ? Dan harus ada pengulangan? Karena isim dari la-nya itu ma'rifah. Dan la-nya tidak menafikan secara total. Setiap Zaid, siapapun dia, dimanapun dia, pokoknya selama namanya Zaid di muka bumi ini nggak pergi gitu. Enggak ke sana, enggak. Bukan itu arahnya. Zaid yang tertentu. Karena ma'rifah. Zaid ma'rifah apa tidak? Ma'rifah. Ma'rifah. Muhammad ma'rifah apa tidak? Ma'rifah. Nah, oleh karena isim dari la di sini adalah ma'rifah, bukan nakirah seperti tadi, maka la tidak bekerja menasobkan dan harus terjadi pengulangan kata. Maka ada disusulkan wala Muhammad. La Zaidun zahib wala Muhammad. Dalam terjemahnya, tidak Zaid, tidak juga Muhammad pergi. La Zaid, zahib, wala Muhammad. Tidak Zaid, tidak juga Muhammad pergi. Tapi Zaid tertentu, Muhammad tertentu. Bukan semua Zaid yang ada di muka bumi Allah ini. Dan bukan Muhammad yang bernama Muhammad di seluruh permukaan bumi ini, bukan. Zaid tertentu yang kita kenal antar kita, antar saya dengan yang saya ajak ngomong, la Zaid zahib wala Muhammad. Tidak ada buku, tidak ada kursi, tidak juga ada pena di kelas itu. Nah, itu pakai ma'rifah itu. Lal qalamu walal kursiyu walal kitabu fil fasli.
Ada pengulangan begitu. Tapi kalau kita bilang tidak ada satu pena pun di kelas itu, baru la qalama fil fasl. Tidak ada seorang pun di rumah itu, la ahada fil baiti. Tidak ada satu kursi pun di aula itu, la kursiya fil qa'ah. Tidak ada satu muslim pun di masjid itu. La muslima fil masjidi. Entah pada kemana, ke kebon kali. Nah seperti itu menakirah. La-nya bekerja. Menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kali ini ma'rifah. Maka syaratnya harus dipenuhi. Syaratnya agar supaya la nafiyah lil jinsi bekerja menasobkan isim dan merofakkan khobarnya, syaratnya isimnya itu harus nakirah. Kalau isimnya nakirah, otomatis khobarnya harus ikut nakirah. Syarat pertama ya. Syarat kedua, kita lihat. Tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Berarti pula keharusan tertibnya urutan isim dan khobarnya. Begitu selesai isim langsung masuk khobar gitu loh. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilah. Jika khobar sampai mendahului isimnya, berarti nggak urut nih. Khobar mendahului isim, maka la tidak bekerja dan harus ada pengulangan. Lihat contoh. La fil fasli talibun wala talibah. Di kelas itu nggak ada siswa, nggak juga ada siswi. La fil fasli talib wala talibah. Perhatikan, la dalam contoh ini sudah dipisah dari talibnya itu dengan fil fasli. Jadi fil fasli memisahkan la dengan talib. Dengan kata lain, fil fasli yang menjadi khobar itu mendahului isim, yaitu talib. Jika keadaannya seperti ini terjadi, maka la an-nafiyah lil jinsi tidak bekerja. Dan bukan la an-nafiyah lil jinsi lagi. La an-nafiyah saja. Gitu. Tapi kalau dibalik, talibnya langsung dipepetkan ke la, mau nggak mau harus mengatakan la taliba fil fasli. Kalau sudah la taliba fil fasli, tidak perlu wala talibata. Nggak usah. Mau ditambahkan boleh, nggak apa-apa. La taliba fil fasli wala talibata. Tapi yang bagus itu la taliba fil fasli, la taliba wala talibata fil fasli. Jadi diatofkan itu langsung juga, jangan dipisah. Sama dengan la haula wala quwwata illa billah, seperti itu. Jangan la haula illa billah wala quwata. Jangan begitu. Bahasanya nggak bagus. Susunannya susunan yang rusak. Kalau ingin mengatofkan, langsung dekatkan saja. La taliba wala talibata fil fasli. Baru benar. Kok la taliba? Ya, karena tidak ada jarak antara la dengan isimnya. Tidak ada pemisah maksudnya. Kali ini, dalam contoh ini, sudah ada pemisah kan? Antara la dengan talibun. Pemisahnya adalah fil fasli. Maka la tidak bekerja lagi menasobkan. Justru salah kalau dibilang la fil fasli taliba. Salah kita. Secara bahasa salah. Secara tata bahasa salah. Tak boleh.
Tuh. Yang ketiga, huruf la ini tidak didahului oleh huruf jar. Jika terjadi, maksudnya ada huruf jarnya datang sebelum la, maka la tidak bekerja dan yang semula menjadi isimnya berubah menjadi majrur. Lihat contoh. Al-ilmu bila amalin. Kasyajari bila tamarin. Amalinnya ini adalah ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Begitu juga bila tamarin. Tamarin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi yang punya pengaruh huruf ba-nya bukan la-nya. Jika la itu didahului oleh huruf jar. Dengan masuknya huruf jar sebelum la tidak bekerja lagi menasabkan isim. La hanya la nafiyah saja. Itu syaratnya. Selanjutnya, ada 3 bentuk isim. Nah, sekarang kita bicara isimnya ya. Ada 3 bentuk isim la an-nafiyati lil jinsi ini. Fokus pada isimnya sekarang. Bentuk yang pertama mudhaf. Contoh, la taliba ilmin khasirun. Pertanyaannya, mana yang menjadi mudhaf dan mana yang menjadi mudhaf ilaih? Taliba mudhaf. Taliba wa ilmin. Oke. Taliba mudhaf, ilmin mudhafun ilaih. Ini yang kita maksud. Isim la an-nafil jinsi dia mudhaf. Maka taliba mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ya, jadi la harfun nafiyah lil jinsi mabniun ala sukun. Tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim merafa'kan khabar. Taliba ismula an-nafiyah lil jinsi. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Khasirun khabarula an-nafiyah lil jinsi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Kita masuk yang kedua, bentuk yang kedua. Bentuk isim la an-nafiyah. Yang kedua adalah bukan mudhaf dia, tapi syabih bil mudhaf. Pahami ini? Ada mudhaf, ada syabih bil mudhaf. Apa arti syabih bil mudhaf? Menyerupai dengan mudhaf. Nggak usah pakai dengan. Nggak usah pakai dengan. Menyerupai mudhaf. Ya, menyerupai mudhaf. Mau dibilang mudhaf, belum. Nggak nyampe. Mau dibilang nggak mudhaf, tapi mirip-mirip. Gitu loh. Maju kena, mundur kena nih. Itu syabih bil mudhaf itu. Supaya tegas, lihat contoh. Seperti ya sa'iqan as-sayyarata. Tamahhal. Apa sih artinya?
Sayyarah mobil, saikon. Pengemudi mobil. Bawalah pengemudi. Wahai pengemudi mobil. Mobil. Pelan lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan lah. Mahal. Mahal. Apa sih mahal? Pelan-pelan. Hati-hati kali. Oh ya, hati-hati. Perlahan lah. Perlahan lah. Ya. Perlahan. Ya sa'iqan as-sayyarata. Tapi di sini pakai ya. Kita belum mengambilkan contoh la-nya. Sekedar yang ada di sini kita ingin memahamkan kayak apa sih syabih bil mudhaf, itu aja dulu sebenarnya. Maka nggak langsung la. Karena yang ingin kita lihat adalah syabih bil mudhaf itu seperti apa. Itu loh maksudnya. Wahai pengendara mobil, wahai supir mobil, perlahanlah. Sa'iq itu artinya apa? Pengemudi. Supir. Ya, supir. Fi'ilnya apa? Apa kata kerjanya? Sako ya suku sa'iqon. Sako ya. Ya, saqo. Suku. Mudhari'nya ya suku. Masdarnya apa? Sa'iqon. Ini isim fa'il. Kayak belum belajar isim fa'il. Sako ya suku sakon. Siyaqoh. Siyaqotun. Itu masdarnya. Artinya menyetir juga. Siyaqatus sayyar. Menyetir itu sulit umpamanya. As-siyaqah sa'batun. Menyetir itu mudah. As-siyaqatu sahlatun. Sahlatun. Kalau surat izin mengemudi? Siap. Surat izin apa tuh? Mengemudi. Iya, SIM. Risalatu izni siyakon. Risalatu izni siyakon. Risalatu izni siyakon. Risalah kan bisa juga surat-surat ya. Kalian paham nggak kalau saya bicara fikih? Umpamanya orang yang tadinya sholat berdiri karena dia sakit, dia boleh sholat sambil duduk saja. Nah, model begini dalam bahasa fikihnya apa? Darurah. Bukan. Rukhsah. Apa? Rukhsah. Rukhsah. Apa sih arti rukhsah? Ringan. Diringankan. Meringankan. Ringanan tak kemudahan. Ya. Nah, kalau ini paham istilah ini, surat izin mengemudi bahasa Arabnya adalah suaranya. Surat izin jangan dikotak-katik medsosnya. Iya, tangannya diam aja, usil baik. Aku mau diam aja. Didiemin aja, saya aja didiemin begini. Maka dari suara saya nggak ada kotak-katik kan, karena nggak iseng sayanya. Diem aja begini, tinggal ngomong aja. Bisa aja sih saya menimbulkan suara-suara petir di sini bisa. Petir. Ya, gerada geruduk. Gini-giniin bisa.
Medsosnya jangan dicolek-colek, ngapa? Nah, itu dia tuh. Pak Ada lagi Tarojis. Yesus. Di luar kali dia lagi di luar. Oke, kalau kalian memahami rukhsah tadi, surat izin mengemudi itu bahasa Arabnya adalah rukhsatul qiyadah. Oh, rukhsatul qiyadah. Nah, qiyadah itu artinya apa, Pak? Qiyadah. Sama, menyetir juga. Cuma siaqoh tadi nggak dipakai. Dari qoda yaqudu artinya juga menyetir. Qoda yaqudu. Mengomando artinya qoda yaqudu itu. Menuntun, Komando. mengomando, menuntun. Itu. Maka komandan itu bahasa Arabnya qaid. Arab ya. Bahasa Arab komando ya. Iya. Qiyadah. Jadi Qoda surat ya. izin mengemudi rukhsatul qiyadah. Ista'id. Digunakan istilah rukhsah. Jadi bukan risalatul izni tadi, bukan. Kalau Nggak kepake. Kalau STNK apa Pak? STNK. Kalau surat tanda nomornya saja sih apa namanya? Waraqatu arqabis sayyar. Warokoh. Waraqati arqabis sayyar. Ampuh. Orang Warokoto arkoi. Arkodi. Arqam. Arkomi. Oh, warokoto. Arkomi. Oh, arkomi. Iya. Atau waraqah raqmis sayyar. Raqmis sayyar. Pakai mufrad juga boleh. Jadi istilah-istilah begini ini kita nggak bisa buat-buat. Yang biasa didengar di sana, yang dipakai di sana, di native speakernya. Lampu bahasa Arabnya apa lampu? Misbah. Misbah. Lampu merah. Misbahul ahmar. Nah, itu dia. Boleh. salah ya, Lampu. Pak. Ya itu istilah banget gitu loh. Lampu Oh. kita merahin di sini, nah, kita bilang misbah ahmar. Tapi kalau lampu merah yang dikenal dalam lalu lintas kan bukan begitu. Lampu merah isyaratul murur. Masya Allah. Isyaratul murur. Iya. Pakai isyarat dia. Traffic light. Petunjuk lalu lintas artinya. Isyarat al-murur. Kadang-kadang Isyaratul murur. Murur, khumur. Murur. Murur. Kalau khumur itu alkohol, khamr. Kamar. Murur itu artinya lalu lintas. Bolak-balik itu namanya murur. Lampu merah. Cuma kadang-kadang al-mururnya jarang dipakai. Seringnya dalam ucapan sehari-harinya isyarah. 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 Jadi kalau kita mau ke ujung sana nanti kamu ketemu isyarah katanya. Anta tadhhab hunak indal isyarah anta tadhhab ila al-yasar atau ila al-yamin. Di sana kamu ketemu lampu merah atau lampu hijau gitu ya. Sebelah kanan. Kanan. Nah, seperti itu isyarah. Baik, kita lanjut kembali ke sini. Ya sa'iqan as-sayyar. Mahal. Yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf adalah isim yang ditanwinkan yang maknanya tidak lengkap dan belum juga jelas maksud yang dituju kecuali setelah dihubungkan dengan kata lain sesudahnya. Jadi harus bersambung dengan kata berikutnya. Bandingkan antara ya qari'an, ya katiban,
ya tarikan, ya kariman, dengan ya qari'an kitabahu, ya katiban ad-darsa. Nah, gitu loh. Ketika ya qari'an saja masih belum jelas. Wahai pembaca, wahai penulis, wahai yang meninggalkan, wahai yang mulia, gitu. Tapi ketika kita tambahkan kalimat, kata berikutnya, ya qari'an kitabahu, wahai yang membaca bukunya, ya katiban ad-darsa, wahai orang yang menulis pelajarannya, seperti itu. Wahai orang yang menulis pelajaran. Nah, qari'an dan kitabahu ini dia menyerupai mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau yang sekarang ini hubungannya bukan mudhaf dan mudhaf ilaih ini, qari'annya ini adalah apa namanya? Isim fa'il, bekerja sebagai fi'il, kitaba maf'ul bih. Ya katiban, katibannya isim fa'il, bekerja sebagai fi'il, ad-darsanya menjadi maf'ul bihnya. Tapi, ada tapinya. Kalimat ini bisa berbentuk mudhaf ilaih. Ketika kita bilang, ya qari'al kitabi. Atau ya katibad darsi. Hilangkan tanwin. Saat itu sama artinya. Wahai yang membaca bukunya, wahai yang menulis pelajaran. Jadi kita bisa mengatakan ya qari'a kitabihi, kita bisa mengatakan ya katibad darsi, kita juga bisa mengatakan seperti yang ada ini, ya qari'an kitabahu, ya katiban ad-darsa. Nah, hubungan qari'an kitabahu, katiban ad-darsa semacam ini namanya syabih bil mudhaf, karena dia bisa menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan menghilangkan tanwin itu menjadi ya katibad darsi, ya qari'a kitabihi. Gitu. Munada mudhof istilahnya ya, munada mudhof ya. Ya, karena ada huruf nidanya. Perhatikan sekarang, ya tarikan sholatahu. Tarikannya munada mudhaf, betul. Dan dia adalah isim fa'il yang bekerja sebagai fi'il. Sholatanya maf'ul bih. Ya kariman khuluquhu. Karimannya ini adalah munada mudhaf juga. Dan kariman ini sekarang sifat musyabbahah yang bekerja sebagai fi'il. Khuluqu jadi fa'ilnya. Maka nggak boleh khuluqa. Jadi khuluqu fa'il nih. Sholata maf'ul bih. Maka khuluqu marfu kan. Sholata menjadi mansub. Karena maf'ul bih. Kalau khuluqu menjadi fa'il. Kalau pertanyaannya, bagaimana bisa sholata menjadi maf'ul bih? Karena taroka asalnya. Tarikan tadi. Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Sholat. Siapa meninggalkan? Dia. Taraka huwa sholatahu. Jadi maf'ul bih. Kalau kariman khuluquhu, kenapa jadi fa'il? Karena kariman ini asalnya karuma. Karuma itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dimuliakan. Bukan dimuliakan, mulia. Mulia. Ya. Jadi karuma khuluquhu. Akhlaknya telah mulia. Ya. Telah mulia akhlaknya. Akhlaknya telah mulia. Jadi bukan telah memuliakan, bukan. Intinya karuma yakrumu dan sifatnya adalah karim, itu adalah kata kerja lazim, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau taraka yatruku, isim fa'ilnya atau kata sifatnya tarikan, itu adalah kata kerja muta'addi yang membutuhkan objek. Maka ketika kita mengatakan ya tarikan, sholata, ya kariman khuluqu. Nah, sekarang kita masukkan la. La tarikan sholatahu mahbubun.
Tidak ada orang yang meninggalkan sholatnya itu dicintai. Tidak seorang pun yang meninggalkan sholatnya dicintai. Dicintai oleh Allah maksudnya. Dicintai oleh agama ini. Tercela dia. Nah, ini sudah masuk la. Dan hubungan tarikan sholatahu adalah hubungan kata sifat bekerja sebagai fi'il dan sholata menjadi maf'ul bihnya. Tetapi tarikan sholatahu bisa menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau mau diidhofahkan, la tarika sholatin mahbubun. La tarika sholatin mahbubun. Ini sama artinya dengan la tarikan sholatahu. Atau la tarika sholatihi mahbubun. La tarika sholatihi. Susunan idhofah ya. La tarika sholatihi. Kalau la tarika sholatihi. Semacam ini. Jelas mudhaf dan mudhafun ilaihnya. Nanti kita kembali ke yang nomor 1. Tuh loh. La taliba ilmin jadinya. Padahal pembahasan kita yang menyerupai saja, yaitu syabih bil mudhaf. Maka jangan la tarika sholatin. Kalau la tarika sholatin nggak jadi syabih bil mudhaf lagi dia. Sudah benar-benar jadi mudhaf. Ini menyerupai saja. La tarikan sholatahu mahbubun. Dan caranya seperti ini, seperti tadi. Caranya adalah isim ditanwinkan dulu, ya, isim ditanwinkan, tapi maknanya nggak lengkap kalau belum dihubungkan dengan kata yang ada sesudahnya. Jadi harus bergandengan dengan kata berikutnya lagi, supaya nampak dia sebagai syabih bil mudhaf. Tapi bukan mudhaf. Kalau mudhaf, la tarika sholatin. Tidak ada orang yang meninggalkan sholat dicintai dalam agama. La tarika sholatin mahbubun. Nah, agar supaya menjadi syabih bil mudhaf, la tarikan sholatahu mahbubun. Kita lihat lagi selanjutnya. Isim la dengan dua bentuk di atas. Bentuk yang mana coba? La tarikan. La tarika. Sama la kariman. La kariman. Sama sabi itu ya Pak. Oh, Bukan. la toliba. Terus? La toliba. Ya kan? Terus? Wala tolibata fil fasli. Terus? Oh, Bukan. la mu'mina. Bukan. Oh, itu apa? Ini loh yang dimaksud itu ini nih. Mudhaf itu La mudhaf sama toliba ilmin. Mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Itu loh. Nah, isim la dengan dua bentuk seperti di atas, baik yang bentuk mudhaf maupun syabih bil mudhaf, di-i'rabkan sebagai isim la an-nafiyah lil jinsi mansub. Jadi la tarikan, tarikannya adalah ismula an-nafiyah lil jinsi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitu juga la taliba ilmin khasirun yang mudhaf sekarang. La taliba, taliba ismula an-nafiyah lil jinsi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau yang ini la tarikan sholatahu mahbubun, tarikan ismula an-nafiyal jinsi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sholata maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa mudhaf wa dhamir al-ha
mabniun ala dham fi mahall jarrin mudhafun ilaih. Tuh. Ada tersisa satu lagi. Ini dia. Yang ketiga ini mufrad. Yang pertama tadi mudhaf. Yang kedua syabih bil mudhaf. Yang ketiga mufrad. Yakni bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Mufrad di sini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan arti satu atau sebuah. Jadi jangan pertentangkan mufrad ini dengan musanna dan jamak, nggak ke sana arahnya. Terus apa dong yang dimaksud dengan mufrad? Yang dimaksud dengan mufrad adalah bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Paham? Jadi walaupun dia musanna, tetap mufrad. Walau dia jamak, tetap mufrad selama dia tidak diidhofahkan. Apabila isim la an-nafiyah lil jinsi berbentuk mufrad, maka ia di'arabkan sebagai mabni sesuai tanda nasabnya, mabniun ala ma yunsabu bihi. Tapi ada tapinya, tetap dikatakan menempati posisi nasab. Jika isim la ini memang mufrad, maka di'arabkan mabni ala al-fathah fi mahal nasbin. Supaya jelas contohnya, kembali ke sini. Perhatikan la mu'mina khasirun. La taliba fil fasli. Taliba ini mufrad. Ya, taliba ini mufrad. Bukan gara-gara dia tidak musanna, tidak jamak, bukan. Dia disebut mufrad karena apa? Karena bukan bukan mudhaf dan syabih mudhaf. Bukan mudhaf dan syabih bil mudhaf. Nah, untuk yang modelnya begini, dia tidak mudhaf, tidak juga syabih bil mudhaf, tapi dia mufrad. Gaya ini di'arabkan taliba adalah ismula an-nafiyatil jinsi mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismula. Atau berhenti pada fi mahalli nasab. Saya ulang, taliba adalah ismula an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Identitas dia bahwa dia mufrad nggak perlu ditampilkan. Nggak usah disebut. Begitu juga la mu'mina khasirun. Mu'mina ini mufrad dengan alasan dia bukan mudhaf, bukan juga syabih bil mudhaf. Maka kalau dia mufrad model begini, dia harus mabni. Maka dalam uraiannya nanti kita katakan mu'mina adalah ismula an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kalau dia mudhaf, kita tidak pakai istilah mabni, langsung mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Begitu juga syabih bil mudhaf, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, coba lihat tuh. La taliba ilmin khasirun. Di sini sudah mudhaf kan? Ya, maka mudhaf. talibanya jangan dibilang mabni. Taliba adalah ismu la an-nafiyah lil jinsi mansubun, langsung saja. Jangan pakai istilah mabni. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah
fi akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya kasrah zahirah fi akhirih. Begitu juga ini, la tarikan salatahu mahbub. Kata tarikan salatahu adalah syabih bil mudhaf. Nah, ketika begini contohnya, maka kita i'rabkan tarikan ismula an-nafiyah lil jinsi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jangan pakai istilah mabni. Istilah mabni hanya dipakai kalau begitu untuk mufrad. Ya, isim la an-nafiyah lil jinsi yang mufrad. Hanya yang mufrad saja yang mabni. Yang tidak mufrad kita tidak mengatakannya mabni, tapi langsung mansubun. Balik ke mufrad ya. Kalau pakai irob gini Pak, kalau ulangan pakai irob gini. Jangan berpikir ulangan. Siapa Iya, tahu, masih jauh. siapa tahu LBIK bubar, nggak ada ulangan, nggak ada ujian. Iya, iya. Kalau mencari ilmu begini, jangan mikir-mikir ujian, Jangan mikir nilai. jangan Jadi mikir ngerti. nilai. Iya. Jadi Paham. alhamdulillah. Siapa tahu LBIK-nya dibubarin sama gubernur, Nah, jangan Pak. selesai nggak ada ujian. Nah, tapi kalau kita menyerap ini sebagai ilmu, mau ujian kayak mau nggak ada ujian kayak, nah, kita paham gitu loh. Alhamdulillah paham sih Pak. Cuman panjang banget. Iya. Soalnya orang gaya-gaya begitu itu mau ditampil, mau enggak ditampilkan soal lain lah itu. Nggak penting. Yang penting itu kita paham bahwa kalau mufrad itu kalau dia bil mudhaf dia tidak mabni tapi langsung mansub. Mufrad yakni bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Mufrad ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan arti satu atau sebuah. Apabila isim la an-nafiyah lil jinsi berbentuk mufrad, maka ia di-i'rabkan sebagai mabniun ala ma yunsabu bihi istilahnya. Dibinakan sesuai mahal nasbin. Maka jika maka di'rabkan mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Jika isim la ini berupa isim musanna, maka di'rabkan mabniun 'alal ya fi Mabniun. Kasih contoh Pak. Contohnya Kan- Pak yang sana dan yang jama Pak. Contoh usana jama. Kenapa? Nanti ada contohnya. Oh iya Nanti Pak. ada paling ujung. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ikuti aja yang ini. Ya ya ya. Jika isim la ini berupa isim musanna, maka di'rabkan mabniun 'alal ya, karena tanda nasabnya kan ya kalau musanna. Fi mahal nasbin. Jika termasuk isim yang 5, dikatakan mabniun 'alal alif. Karena kita tahu bahwa isim yang 5 itu mansubnya dinasabkan dengan alif. Maka ketika mabni 'alal alif, tapi fi mahal nasbin. Jika jama' muannas salim, maka di'rabkan mabniun 'alal kasri fi mahal nasbin. Demikian seterusnya. Contoh. Ini kita tuliskan nih. Baik. La ikraha fid din. Ikrah ha ismu la an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathah fi mahal nasbin. Pertanyaan saya, kenapa mabni? Karena Karena itu mufrad. ilmadi Karena mufrad. mufrad. Ikraha fiddin. Ya, kenapa dia mabni tadi? Karena karena mufrad. Oh,
Karena Tansibul dia isma. mufrad. Mufrad ya, benar mufrad. Karena dia mufrad. Bukan karena fi'il madhi. Siapa tadi yang jawab fi'il madhi? Saya, Pak. Jelas-jelas isim la. Kok masa malah fi'il sih? Error. Isim la. Iya. Nggak mungkin jadi fi'il. Isim la an-nafil jinsi mabniun 'alal mali nasbin. Lihat. La kafirina faizuna. Jamak kan itu? Iya, Pak. La kafirina. Jamak. Coba la kafirina faizuna kalian robah menjadi musanna sesuai permintaan Bu Nur tadi. La kafiron nih. Kafiroina. Roini. Terus Musanna. Fa'i. La La kafiroini faizani. ya itu dia. La kafiraini faizani. Ketika dijamakkan la kafirina faizuna. Kenapa kafirina? Karena dia isim la an-nafil jinsi mabni. Alal ya. Fi mahal nasbin. Alasannya li'annahu jamak mudzakkar salim. Begitu juga ketika musanna sesuai permintaan tadi. La kafiraini faizani. Kafiraini dia adalah isim la an-nafiyal jinsi mabniun 'alal ya fi mahal nasbin li'annahu musanna. Faizuna jadi apa di sini? Khobar la nafiyul jinsi. Khobar la an-nafiyati lil jinsi. Mansub atau majrur? Marfu. Tanda rafa'nya? Wow. Karena Jama Mudzakkar salim. iya. La kafirina faizuna. Apa sih arti la kafirina faizuna? Orang kafir. Tidak ada satupun orang-orang kafir memperoleh kemenangan. Kemenangan atau beruntung. Tidak ada satupun orang kafir meraih kemenangan. Bukan satupun kan jamak dia. Orang Ya, kafir itu Orang-orang kafir itu tidak dapat memperoleh kemenangan. Semua Orang orang kafir tidak akan beruntung. Tidak akan menang, malah faizin itu kan menang. Seluruh ya Pak. Seluruh orang kafir. Beruntung. Nah, coba lihat. Maka di sini terjadi benturan. Itu sebabnya Tidak ada satupun orang-orang kafir. Dengar dulu. Maka ada kritik tata bahasa dari kalangan tertentu para ulama nahwu, ulama tata bahasa ini. Ada yang keberatan untuk memusannakan dan menjamakkannya. Karena kehilangan makna. Padahal sudah cukup kok dengan mufrad saja, tanpa memusannakan, tanpa menjamakkan. La kafiran, la kafira, la kafira faizun. Udah cukup kok gitu loh. Dengan la kafira faizun, yaitu bentuk mufrad betul, bukan jamak, bukan musanna dia, itu sudah mencakup secara menyeluruh loh. Tidak satu pun orang kafir itu menang. Untung atau menang. Tidak satu pun orang kafir. Jadi yang kedua ini enggak ada ya Pak? Enggak dipakai. La kafirina faizuna. Iya, ada dalam teori, tapi dalam prakteknya enggak. Oh gitu ya. Iya. Secara teori seperti ini.
Tapi dalam praktek kembalinya ke bentuk mufradnya saja. Oh, ya. Nggak laku ini, nggak ada nilai jual. Karena kritik mereka para ulama bahasa, ngapain dimusannakan, ngapain juga dijamakkan, padahal sudah tercakup oleh sudah cukup kok dengan mufradnya saja. Dengan la kafiro, semua yang kafir itu sudah nggak ada yang menang begitu loh. Menang di sini maksudnya apa? Masuk surga mungkin, Pak. Iya, bukan mungkin, memang benar masuk surga. Kemenangan di sini adalah kemenangan surgawi. Masya Allah, barakallah. Karena tradisi Al-Quran setiap menggunakan kata faiz itu atau faza yafuzu atau fauzan selalu hubungannya dengan surga. Coba aja. Wa man yuti'illaha war rasul wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Coba lihat, ashabul jannah loh, humul faizun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, surga loh ya, faqad faz, maka sungguh ia sudah menang. Faza hubungannya dengan surga, yafuzu hubungannya dengan surga, fauzan hubungannya dengan surga, faizun, faizin hubungannya dengan surga, minal aidin wal faizin, doa untuk surga. Itu. Begitu juga yang jama' muannas salim di bawahnya ini nomor 3. La talibatin zahibatun. Padahal sudah cukup loh makna semacam begini ini diwakili oleh bentuk mufrad aslinya. La talibata zahibatun ilal masjid. Itu sudah menafikan secara menyeluruh gitu loh ya. Itu keberatannya, ngapain juga dijamak-jamakkan. Ya, tapi sudahlah, namanya juga tuntutan teori. Kita hadirkan bentuk jamaknya yang asli. La talibatin zahibatun ilal masjid. Talibatin ismula an-nafiyatil jinsi mabniun 'alal kasr fi mahalli nasab. Dia menempati posisi nasab li'annahu jam'u muannatsin salimun. Sampai poin ini ada pertanyaan? Silakan. Tentang la an-nafiyah lil jinsi. Monggo. Oh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khaufun 'alaihim. Saya Pak, mau tanya dulu Pak. Itu yang apa yang di dalam ayat Al-Qur'an kan kita sering fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu juga termasuk mufrad juga ya Pak, kata khaufun 'alaihim wala hum yahzanun Pak ya? Iya, tetapi la-nya tidak nafiyarul jinsi itu. Jinsi ya. Berarti kalau jinsi nggak ada jedanya Pak, harus satu gitu. Misalnya tadi tuh la toliba fil fasli, nggak boleh la-nya nggak boleh 2 kali. Kalau la-nya 2 kali itu bukan termasuk la nafiyah lil jinsi gitu Pak. Maksudnya. Ya. Ya enggak juga, bukan begitu rumusnya. Oh iya, la haula wala quwata. Oh iya, Pak. Iya. Artinya tinggal pilihan. Kita mau mengatakan
menafikan secara total atau tidak. Kalau menafikan secara total, kita mengatakan la taliba wala talibata. Tapi kalau kemungkinan masih ada, kita katakan la talibun wala talibatun. Boleh saja, tapi la-nya tidak nafiyah lil jinsi. Gitu. Begitu juga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu tadi. Bukan la khaufa, karena rasa takutnya mungkin masih ada. Tapi jadi sehingga tidak dinafikan secara total. Coba lihat. Harus mansub, Pak. Ya, syaratnya harus mansub kan? Kalau la-nya, kalau la-nya an-nafiyal jinsi. Oh iya. Harus mansub terus itunya khabarnya. Kalau la-nya tidak diinginkan sebagai an-nafiyal jinsi, nggak mansub. Gitu. Ada hadis yang berbunyi begini. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Perhatikan nih. A'dadtu, kata Allah, ini hadis qudsi, telah kusiapkan bagi para hambaku yang saleh, a'dadtu li'ibadiyas salihin mala, sesuatu yang tidak, ainun ra'at, tidak dilihat oleh mata. Tapi bukan sama sekali. Karena mata hati dan mata hati seseorang bisa melihatnya. Keimanannya melihatnya. Mala ainun ra'at. Maka bukan mala aina. Karena masih ada peluang melihat. Tapi tidak dengan mata kepala. Telah kusiapkan bagi para hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Dan tidak didengar oleh telinga. Oleh pendengaran manusia. Tapi kan tidak dinafikan secara total karena masih bisa didengar dengan pendengaran batin kita. Wala udhunun sami'at. Wala apa lagi, Bapak? Wala khatar ala qalbi bashar. Wala khotor. Ala kolbi. Cari di hadis. Nah, jadi ketika tidak dinafikan secara total, bukan niatnya ke sana begitu ya. Sah-sah saja. La haulun wala quwatun boleh, nggak ada masalah. Harokatnya itu bisa. Tapi la-nya tidak menafikan secara total. Saya tanya, kalau saya bilang la walada fil baiti, artinya apa? Tidak ada anak satupun di rumah. Tidak ada anak satupun di rumah. Iya. Satu pun nggak ada ya? Ya, nggak ada. Pada kemana tuh? Pada pergi. Laib, main. Goib. Pokoknya nggak ada aja ya. Laib, main. Satu pun nggak ada itu. Iya, nggak ada. Barangkali ngumpet di bawah meja nggak ada juga. Nggak ada. Sudah penegasan. Satu. Situ loh. Tapi kalau saya bilang la waladun fil baiti, nggak ada anak di rumah. Apa masih artinya? ada anak. Barang satu. Kemungkinan ada.
Anak di rumah. Kemungkinan ada. Malah kemungkinannya bisa 2, bisa 3. Iya. Sehingga kalimat ini, dengar dulu. Sehingga kalimat ini diartikan bisa dilanjut dengan penafsiran la waladun fil baiti bal waladani. Oh, Itulah. La waladun fil baiti bal salah satu auladin. Apa maknanya kalimat tadi? La waladun Tidak. fil baiti bal Tidak salah ada. satu auladin. Bukan 1 tapi 3. Nah, bukan 1 tapi 3. La-nya tidak menafikan secara total. Malah nambah. Jadi ada peluang kemungkinan ke sana. Kalau la-nya bukan la an-nafiyah lil jinsi. Kalau isim sesudahnya itu mubtada sesudahnya itu sebagai marfu', tidak mansub atau mabniun 'alal fathi gaya la an-nafiyah lil jinsi barusan. Sehingga kalimatnya la waladun fil baiti ya akhi bal waladani. Artinya di situ adalah bukan 1 anak loh di rumah itu, 2. Yang 1 di ujung sana di bawah tangga, yang 1 di sini dekat kompor. Lagi masak. Gitu. artinya bukan ya. Artinya bisa bukan di situ. Tapi kalau kalimat saya robah la walada fil baiti ya akhi. Itu 1 pun nggak ada lagi. Dekat kompor kek, bawah tangga kek, bawah kolong meja, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada yang ngumpet-ngumpet, nggak ada. Bersih semuanya, entah pada kemana itu. Pada ke lapangan sana atau ke halte-halte bis sana kali. Nongkrong, Pak, mungkin anak-anak. Biasanya nongkrong, kalau nggak ningkring. Nongkrong. Kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang nangkring, kadang-kadang ningkring. Gitu. Baik. Jam berapa zuhur? Jam 11:37 udah mau azan, Pak. Udah ya? Udah ada di Ya, sini. mau azan. Wah, lupa. Saya ada khutbah nih, khutbah Jumat. Woi. Digeser ya. Lewat